Mohon maaf ini recordingnya terlambat, jadi tadi udah mulai, nggak apa-apa ya kita mulai sedikit lagi ya. Jadi ini kelas kali ini kita akan membahas tentang Communicating Sequential Processes ya CSP oleh Anthony Hoare ya. Ini paper klasik juga yang ini kan dipublish di Communication of the ECM seperti halnya minggu lalu yang micropipeline ya. Mari kita bahas sambil baca sama-sama, nanti kita lihat sampai sejauh mana kita membacanya. Nanti kita switch juga ke PowerPoint ya. Untungnya yang ini CSP ini lebih banyak daripada micropipeline. Baik, kita mulai. Oh iya, kalau ada pertanyaan juga langsung disela ya. This paper suggests that input and output are basic primitives of programming. Jadi nanti baca primitif input dan output itu basic primitive, yang mana di programming language yang lain nggak ada. And that parallel composition dari of communicating sequential processes is fundamental program structuring method. Nah, nanti kita lihat apa yang disebut sequential processes, bagaimana mereka saling berkomunikasi. When combined with a development of Dijkstra guarded command, these concepts are surprisingly versatile. Jadi nanti kita lihat ada yang namanya Dijkstra guarded command. Jadi itu bisa dipakai untuk mendefinisikan banyak ya. Their use is illustrated by sample solutions of a variety of familiar programming exercise. Jadi ada banyak masalah-masalah ya kalau kita lihat nanti di algoritma masalah algoritma di computing tuh ya, kalau kita belajar algoritma dan data structure di bagian algoritma itu ada banyak masalah-masalah yang masalah programming ya. Jadi misalnya traveling salesman problem, dining philosopher dan lain sebagainya, nanti bisa dilihat dari sini. Ya. Ini ya. Nah, ini among the primitive concept of computer programming and of the high-level languages in which programs are expressed, the assignment is familiar and well understood. Seperti saya tadi cerita ya, assignment tuh dipahami ya, X sama dengan 7, Y sama dengan X tambah Z. Oh, itu kita paham semua ya. In fact, any changes of internal state of a machine executing a program can be modeled as an assignment of a new value to some variable part of that machine ya. Jadi kalau ya ini sebenarnya kalau kita bicara tentang state ya, yang state dari mesin tersebut ya bisa kita anggap ya, kita modelkan dengan kalau kita nge-assign a new value kepada sebuah variabel ya, maka state-nya berubah kan sebetulnya gitu ya. However, the operations of input and output which affect the external environment of a machine are not nearly as well understood. Jadi kalau kita bicara tentang input output dari program kita ya yang berhubungan dengan dunia luar, biasanya ini nggak terdefinisi dengan baik, not understood ya. They are often added to a programming language only as an afterthought. Mereka kadang ditambahkan ke dalam bahasa pemrograman itu sebagai afterthought ya, pemikiran belakangan itu. Among the structuring methods for computer programming programs ya, jadi among itu ada 3 basic constructs have received widespread recognition of use ya. Selain tadi ya ada lagi. Misalnya ada yang paling banyak juga digunakan ya, ada 3 basic constructs, ada 3 basic construct. Repetitive construct ya, repetitif pengulangan, ya ini biasanya pakai while loop ya gitu ya. An alternative construct, pilihan ya, alternatif conditional if then else gitu kan ya, yang jadi biasanya repetitif, alternatif if then else gitu ya. And normal sequential program composition, often denoted by semicolon. Ini urutan ya berdasarkan yang normal. Jadi kalau tadi loop, branching ya, if then else gitu ya, alternatifnya mau ke sini gitu ya. Satu lagi yang normal urutan. Nah kalau urutan ini urutan perintah. Biasanya antar perintah itu dikasih semicolon, titik koma, ya kayak bahasa C ya, koma. Less agreement has been reached about the design of other important program structures, and many suggestions have been made. Misalnya kalau jadi ada banyak hal lagi ya yang tidak didiskusikan umum. Fortran dulu ini kan tentang subroutine ya. Fortran itu salah satu inovasinya dari Fortran subroutine. Kalau prosedur itu algol ya, sama aja ya, subroutine prosedur algol ya. Entries ini PL1 ya. Coroutines kalau di Unix ya. Classes di Simula, processes and monitors di concurrent Pascal, cluster di CLU, forms di Alphard, dan actors di Hewitt. Ini bahasa-bahasa pemrograman zaman dulu ya. Nanti kita tambahin lagi bahasa pemrograman sekarang ya. The traditional program digital computer has been designed
primarily for the deterministic execution of a single sequential program. Komputer kita ini ya umumnya didesain untuk eksekusi sequential ya, berurutan, dan deterministik ya. Udah deterministik ya, apa terjemahan deterministik ya urutannya gitu. Where the desire for greater speed has led to the introduction of parallelism gitu ya. Kebutuhan yang saya tadi cerita ya di awal kuliah, karena kita salah satu cara untuk mempercepat adalah parallelism gitu. Every attempt has been made to disguise this fact from the programmer, either by hardware itself ya, jadi banyak caranya yang ya kita tutupin jadi hardware-nya yang dibuat lebih cepat ya, as in the multiple function units of CDC 6600, or by the software as in IO control package or multi-program operating system ya. Jadi sebenarnya itu di-hide di programmer, programmer itu di-hide, tapi dibuatnya paralel tapi di belakang layar lah. However, developments of processor technology suggest that a multiprocessor machine constructed from a number of similar self-contained processor, each with its own store, may become more powerful, capacious, reliable, and economical than a machine which is disguised as a monoprocessor. Nah, jadi dia ini ingat ya tahun 78 ya. Jadi bahwa kemudian hari itu nanti ada multiprocessor machine ya. Jadi ada similar self-contained processor, ada satu prosesor ya. Itu lebih menarik daripada satu mesin ya. Jadi satu mesin ya. Jadi mesin yang lebih hebat satu prosesor, lebih baik mesin dengan prosesor yang banyak gitu. In order to use such a machine effectively on a single task, the component processor must be able to communicate and to synchronize with each other. Karena tadi banyak ya yang mau modul-modul atau prosesor yang banyak mau ini, maka supaya efektif ya, maka mereka harus communicate dan melakukan sinkronisasi antar prosesor. Saya ngerjain ini gitu ya. Many methods of achieving this have been proposed. A widely adopted method of communication is by inspection and updating a common storage. Misalnya ini common storage ya, ini kayak gini apa bisa dibilang semafor ya, jadi ini ya. Jadi kita lihat common store, kita lihat ini ya communication-nya dengan itu. However, this can create severe problems in construction of correct programs, and it may lead to expense, cross-bias switches, and unreliability, ada glitches in some technologies of hardware implementation. Jadi agak susah ya kalau kita mau mengakses sama-sama, mau ini paralel, saya mengakses ini memori, mau saya baca. Itu biasanya ngelihat storage juga. Oh ini saya lagi nulis, siapa yang lagi make gitu ya, dan seterusnya. Susah nih, glitches ya. A greater variety of methods have been proposed for synchronization. Yang saya sebut tadi ya, sinkronisasi signaling ya. Ada yang namanya semaphores, events, conditional critical regions, monitors and queues, and path expression ya. Jadi gitu ya. Most of these are demonstrably adequate for their purpose. But there is no widely recognized criterion for choosing between them. Jadi dia masing-masing punya pro dan kontra-nya, ya mereka bermanfaat untuk kondisi mereka. Nah, this paper makes an ambitious attempt to find a simple solution to all these problems. The essential proposal are, nah jadi ini usulannya dia, kontribusinya dari makalah ini adalah gini. Satu, Dijkstra guarded commands ya. Jadi nanti kita lihat apa itu. Are adopted with a slight change of notation as sequential control structure. Ya. Nanti ada Dijkstra command itu jadi sebuah kayak if then else gitu ya. And as the sole means of introducing and controlling non-determinism. Ya, nanti gimana caranya supaya ini ya untuk memperkenalkan dan juga mengendalikan ya non-determinism. Karena non-determinism ini agak susah ya. Karena kita kan paralel ya, nanti mana yang cepat, mana yang lebih lambat. Yang kedua, a parallel command, again based on Dijkstra's par begin, ya, specifies concurrent executions of its constituent sequential command processes. Nanti kita lihat ya, dia akan menunjukkan parallel command ya, yang menunjukkan bahwa satu proses jalan secara urutan, sequential, ini proses lain sequential. All the processes start simultaneously, ya, jadi semua proses itu jalan bersamaan.
And the parallel command ends only when they are all finished. Jadi nanti kalau kita misalnya nge-start 3 proses, proses A, B, C, ya kita proses ini jalan semuanya bersamaan jalannya gitu ya. Dan nanti command itu akan berhenti kalau ketiga-tiganya sudah berhenti semuanya. They may not communicate with each other by updating global variables. Nah, sekarang komunikasinya tidak dengan melakukan global variable. Bagaimana nih si 3 proses ini berkomunikasi? Tidak menggunakan global variable ya. Tapi dengan simple forms of input and output command are introduced ya. Jadi nanti ada simple forms of ini. Jadi input output nanti ini ya. They are used for communication between concurrent processes. Ya, nanti ada input output apa. Ya. 4. Such communication occurs when one process names another as destination. Nanti ya kita lihat satu mengatakan ini kamu sebagai destination ya, as destination for output, and the second process names the first as the source of input. Jadi yang satu bilang saya mengirim ke sana, sana bilang saya mau menerima dari kamu ya. In this case, the value of the output is copied from the first process to the second. There is no automatic buffering. In general, an input or output command is delayed until the other process is ready with the corresponding output and input. Such delay is invisible to the delayed process. Nanti kita lihat gimana input outputnya gini ya. Input commands may appear in guards. A guarded command with input guard is selected for execution only if and when the source name in the output command is ready to execute the corresponding output command. If several input guards of a set alternatives have ready destination, one is selected and the others have no effect. But the choice between them is arbitrary. Jadi nanti ada yang kita sebut guarded command, nanti susah ini memahaminya. Nanti nggak apa-apa. Ada yang disebut guarded command, jadi guarded command baru dilakukan eksekusi kalau source yang dari guarded command itu ready, baru dia dieksekusi. Kalau ada beberapa guarded command dan beberapa source yang ready, maka dipilih salah satunya. Ya. Pemilihannya gimana? Nggak ada ininya, arbitrary ya. In an efficient implementation, an output command which has been ready for a long time should be favored. Jadi sebenarnya kalau satu sistem yang dia udah siap lebih lama, yang dia harusnya dipilih ya duluan. Tapi nggak ada ya. But the definition of a language cannot specify this since the relative speed of execution of the processes is undefined. Jadi kita nggak tahu yang mana. Harusnya begitu sih adilnya, tapi implementasi kan bisa beda-beda. Ya. Nomor 6, a repetitive command may have input guards. If all the sources named by them have terminated, then the repetitive command also terminates. Jadi nanti ada repetitive command yang bergantung pada guards-nya juga ya. Kalau semua guards-nya udah nggak aktif, maka repetitive command-nya berhenti. A simple pattern matching feature similar to that of yang ada di 16 ini is used to discriminate the structure of an input message and to access its component in a secure fashion. This feature is used to inhibit input of messages that do not match the specific pattern. Nanti ada simple pattern matching-nya. Ya. Nah, jadi gini, the program expressed in the proposed language, ya, jadi dia mempropose language yang namanya CSP ini, are intended to be implementable both by conventional machine, ya, with a single main store. Ya. Jadi ini idenya tuh bahwa si CSP ini bisa diimplementasikan oleh satu komputer ya, single processor, and by a fixed network of processor boleh juga ya, connected by input-output channels ya. Although very different optimizations are appropriate in the different cases. Jadi bisa single processor, multiprocessor juga bisa gitu ya. It is consequently a rather static language. The text of a program determines a fixed upper bound on the number of processes operating concurrently. Oh, jadi ini statik ya. Jadi maksudnya gini, kalau kita jalan dengan 5 prosesor di awal ya kita bilang 5 prosesor. Kita nggak bilang di awalnya, kita nggak tahu ya prosesnya itu ada, misalnya ada 5 proses, kita nggak bilang di awal prosesnya bisa nambah, bisa kurang ya, tapi ini kita udah fix lah kira-kira gitu. There is no recursion and no facility for process value variable. Yeah. In other respect also, the language has been stripped to the barest minimum necessary for explanation of its more and novel feature. Jadi ini dia memang menjelaskan language yang paling sederhananya ya.
The concept of communicating sequential processes is shown in section 3 sampai 5 ya, nanti dilihat di 35 ya. To provide a method expressing solution to many simple programming exercise which have been previously employed to illustrate the use of various proposed programming language features. This suggests that the process may constitute a synthesis of a number of familiar and new programming ideas. The reader is invited to skip examples which do not interest of him. Jadi nanti dikasih contoh ya di seksi 3 sampai 5. Contoh-contohnya kalau nggak merasa penting ya udah gitu ya. However, this paper also ignores many serious problems. The most serious is that it fails to suggest any proof method to assist in the development and verification of correct program. Tujuannya awalnya salah satu tujuannya dengan CSP ini adalah supaya kita bisa melakukan verifikasi terhadap programnya. Tapi dia ini belum bisa menjelaskan gimana, belum ada mekanisme melakukan proof-nya ya bahwa sebuah program itu benar jalan, benar terminate atau apa, belum ada ya. Jadi belum ada ya. Jadi ini formal methods untuk formally from agak susah juga, belum dibuatkan meskipun bisa. Secondly, it pays no attention to the problem of efficient implementation, which may be particularly serious on a traditional sequential computer. Jadi ini kan dia mengusulkan CSP ya. Jadi dia belum mengusulkan gimana sih cara mengimplementasikan CSP secara efisien di komputer yang biasa ya, traditional sequential computer. It is probable that a solution to this problem will require imposition of restriction in the use of the proposed features, reintroduction to distinctive notation for the most common and useful special cases, development of automatic optimization techniques, the design of appropriate. Jadi ini dia melihat kesulitan-kesulitannya dan mengusulkan ya mungkin ada solusinya. Ini ya mungkin ya. Thus, the concept and notation introduced in this paper, also described in the next section in the form of a programming language fragment, should not be regarded as a suitable for use as a programming language. Jadi dia meskipun idenya ini bisa diimplementasikan jadi programming language, tapi dia tidak mengusulkan ya. Jadi dia ini tidak mengusulkan ini sebagai sebuah programming language, sebagai notasi aja lah ya. Ya. Either for abstract or for concrete programming ya. Jadi they are at best only a partial solution to the problems tackled. Further discussion of these and other points will be found in section 7. Nah, kemudian ya, jadi ini ceritanya bacanya gitu ya tadi. Mulai pusing nggak ya? Nah, kemudian dia bicara tentang konsep notasi, bagaimana menuliskan ya. Notasi kalau dalam language ya biasanya kita membuat notasi itu dengan menggunakan notasi yang kita sebut BNF, bakus naur form ya. Jadi BNF ya, bagus naur form. Jadi kalau Anda membuat language itu biasanya formatnya kayak gini. Jadi kayak gitu ya. Jadi ini kalau Anda buat compiler ya, misalnya tokenisasi dan lain sebagainya ini kayak gini lah ya. Ini ceritanya bisa lama lagi. Kalau saya cerita tentang BNF, saya anggap Anda tahu aja ya. Tapi ya nanti ada ilmunya sendiri ya. Tapi anggap tahu aja ya. Nah, notasi BNF itu seperti ini kira-kira ya, seperti yang di bawah ini ya. Jadi kalau kita bilang dalam ini ya kayak dalam tag ini tuh kita anggap sebagai token ya, sebagai token. Kalau di HTML tag ya. Sebuah komen ya, nah apapun namanya komen itu misalnya apa ya, komen apa gitu ya. Kalau kita bicarakan tentang variabel gitu ya, nanti kita bisa variabel adalah ini merupakan komposisi dari variabel dan variabel lagi dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita bilang komen ya, komen itu bisa ya, titik dua sama dengan ini artinya bisa berasal dari simple comment atau nih kalau tanda ini ya tanda garis itu atau structured comment ya. Comment itu bisa terdiri dari simple comment atau dia bisa juga structured comment. Ya. Apa itu simple comment? Nah, kita definisikan lagi. Simple comment ya itu bisa jadi null comment, null nggak perintahnya, atau assignment comment ya, assignment x sama dengan 7, atau input comment atau output comment. Itu yang kita sebut simple comment. Dia bisa null, bisa assignment, bisa input, bisa output ya. Gimana dengan structure command? Nah, structure command itu bisa jadi alternative command ya. Jadi bisa alternative command, repetitif alternatif kan tadi ya, if then else, repetitif ya bisa while ini tadi ya, dan paralel ya. Jadi ini structured bisa seperti itu ya. Jadi command itu bisa simple, bisa structured ya. Yang dimaksud null command apa? Null command itu bisa yang kita ini sebutnya kalau di sini hanya contohnya adalah skip
Ya, nggak ada instruksinya, cuma skip gitu ya. Command list adalah bisa terdiri. Nah, kalau ini pilih ini apa? Command list itu bisa command ya. Kalau ini tuh apa namanya? Optional ya. Kalau ini optional. Jadi command list itu bisa terdiri dari command ya. Yang di titik koma dilanjutkan dengan komen, di titik koma dengan komen lagi, atau command list itu bisa terdiri dari declaration dulu, titik koma, komen, titik koma, komen ya ini bisa ya. Jadi ini pilihan command list. Jadi kalau komen itu satu ya, command list ada komen, titik koma, komen, titik koma, titik koma. Jadi ini nanti language-nya diintroduce dengan notasi seperti ini gitu. Ya. Ini saya skip lagi ya. Parallel comment. Nah, parallel comment itu ya, ini kan ini yang biasa ya konsepnya ya, notasinya. Parallel comment. Parallel comment itu kita buat sebuah proses ya. Ya. Terus paralel ini gambar garisnya itu garis dua ya. Set. Parallel comment garis-garis dua, proses. Jadi parallel comment bisa terjadi satu proses, bisa lebih dari satu proses bisa, tapi diulangi di antara proses itu dibatasi dengan bukan dibatasi ya, diinikan dengan garis dua. Jadi ini kayak kalau kita punya notasi misalnya kalau di bahasa lain ya, addition ya misalnya addition. Variabel titik dua sama dengan variabel aja bisa ya. Bisa juga variabel ditambah variabel yang lain bisa. Bisa variabel ditambah oleh apa dikurang bisa juga ya. Jadi ini bisa tambah kurang kalau itu ya ceritanya. Kalau ini untuk menunjukkan notasinya itu garis dua ya. Garis dua paralel itu namanya paralel proses ya. Proses ini bisa kompleks ya. Proses ini bisa terdiri dari proses label dan command list ya. Jadi di sini di dalam itu ada proses labelnya dan command list ya. Proses label ini ya, jadi dia kayak gitu ya. Jadi ini didefinisikan ini didefinisikan di sini. Ya, ini didefinisikan di sini ya. Proses label itu bisa empty, bisa ada identifier, kemudian di label gitu. Label apa? Label bisa didefinisikan seperti ini ya. Integer konstan itu kan apa? Jadi ini ya mendefinisikan gitu. Nah, inilah yang disebut BNF ya. Nah, sekarang kita mau cerita ini aja ya. Nah, kita ambil contoh ya. Ini kita yang contoh langsung aja, contoh example. Contoh ya. Jadi kita contoh yang pertama yang ini dulu. Ya. Nah, kita punya, ini ya, contoh adalah ini. Kita punya ini kayak kalau kita codingan ya. Codingan itu atau sebenarnya bukan codingan ya. Ini definisinya adalah gini. Ya. Jadi ya. Kita sambil baca teksnya ya. Ini contohnya ini adalah kalau kita tulisan gini itu maksudnya gimana? Nah, ini itu ya. Performs the two constituent commands in parallel. Jadi ini ada dua, ini kan paralel ya, tanda paralel itu yang garis lurus dua ini. Jadi ini ada proses satu, di sini ada proses dua. Proses satu dan proses dua berjalan secara paralel ya. Performs the two constituent commands in parallel, yang ini kiri kanan, and terminates only when both operations are complete. Ini berhenti kalau dua-duanya udah complete gitu ya. The time taken may be as low as the longer of the times taken by each constituent process, i.e. the sum of its computing, waiting, and transfer time. Jadi lamanya prosesnya tergantung dari yang paling lambat lah ya. As low as the longer of the times taken by constituent process. Yang mana yang misalnya ini lebih lambat daripada yang sebelah kiri lebih lambat dari kanan, proses lebih kiri lebih lambat dari kanan atau sebaliknya ya. Ini yang nunggu dari mereka aja. Jadi ini ceritanya apa? Ceritanya kita bilang ini dari proses card reader ya, baca ya dari card reader baca card image ya. Kalau ini ke line printer ya, tanda seru itu ini tanda line printer ini adalah output ya. Kirim data line image ya. Jadi ini proses ya. Di atas sudah definisinya belum ya? Oke, nggak apa-apa ya. Jadi kita contohnya adalah gitu ya. Jadi kita bisa menuliskan ya bahwa kita punya card reader, baca card reader, card image ya. Itu dimasukkan ke card image. Jadi satu proses yang paralel ya. Satu lagi proses paralel, line printer kita kirim line image ya.
Jadi ada line image, ini variabel ini kita kirimkan ke line printer. Apapun line printer, misalnya line printer itu menyetak ngeprint ya, ngeprint. Yang sebelah kiri baca ini. Jadi ini kita membuat deskripsi dua proses yang berjalan secara paralel. Nah ini dulu ada pertanyaan. Nggak ada ya? Bingung atau atau jelas ya? Jelas ya. Contohnya gitu ya. Card reader itu sebuah proses ya. Nanti kita bisa buat ini program-program ya. Nanti kita lihat lagi ya. Nah, ini ada lagi nih. Ya, ini ada description-nya, ada kalau ini ada 3 proses yang berjalan paralel ya. Yang ini ya kiri, yang ini 1, yang ini 2, yang ini 3 ya ada. Nah, proses ini kita kasih nama ya. Ini kan kasih nama. Ingat ya, tadi di atas itu ada yang kita penjelasan ya. Jadi ini kita kasih nama labelnya ya. Proses yang kita label namanya West itu di dalamnya ada proses yang namanya disassemble. Ya, disassemble. Apapun disassemble. Nanti kita bisa lihat dalamnya nih kayak ya software atau apapun yang kita atau function atau apa yang kita sebut disassemble. Proses yang kedua kita kasih nama X ya. Ini nanti proses di dalamnya adalah squash ya. Proses yang ketiga, yang East ya, itu namanya assemble. Ya. Jadi kita punya 3 proses ya. The 3 processes have the names West, X, and East. Ya. The capitalized words stand for command list, which will be defined in later example. Jadi nanti ini ada contoh-contohnya. Tapi ini adalah perintah-perintah, list of perintah lah ya. Proses lah, sebuah proses list. Tapi kita punya 3 proses paralel ya. Nah ini menarik lagi nih. Ini kan tadi kita membuat ini deskripsinya satu gini nih. Jadi kalau kita membuat, bayangkan kalau Anda membuat programming language ya, ini dengan ini aja Anda sudah bisa mendefinisikan saya punya 3 prosesnya itu jalan paralel. Nah ini penulisannya notasinya kayak gini. Coba kalau Anda membuat ini ya notasinya di dalam bahasa C, bingung kali ya. Gimana untuk nunjukin bahwa ini prosesnya berjalan paralel ya, di fork ya. Nah ini sekarang kalau kita bisa juga membuat banyak ya. Nah, kita punya berapa proses nih? Ada banyak nih ya. Yang pertama proses room ya, namanya room. Dalamnya nanti ada command list-nya si room ini. Terus ada lagi nih fork I 0 sampai 4. Oh, ini ada 4 ya. 0 1 2 3 4. Berarti ada 5 ya. 0 1 2 3 4, 5 ya. Jadi ada proses yang namanya proses fork 0, fork 1, fork 2, fork 3, fork 4, fork 4. Jadi there are 11, ini ada 4. Ini juga ada 4 ya. Jadi ada 5, sorry. Ini 0 sampai 4 itu berarti ada 5 proses, ini 5 proses, ini ada 1 proses room-nya. Jadi there are 11 processes. The behavior of room is specified by the command list room. Jadi nanti room ini nanti dia mendefinisikan fungsinya atau behavior dari si proses room ini. Sementara ini proses the behavior of the 5 processes, fork 0, fork 1, fork 2, fork 3, fork 4 ya. Semuanya sama. Is specified by the command list fork. Jadi akan ada 5 prosesor 0, 1, 2, 3 yang proses ya. Yang fungsinya sama semua ya, fork ya. Within which the bound variable I ya I indicates the identity of the particular fork ya. Jadi nanti ini fork 1 forknya. Similarly ya, similar remarks apply to the 5 processes field ya. Ini ada 5 juga ini. Nanti kita mau merepresentasikan dining philosopher nih maksudnya gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang mulai satu-satu ya. Ini jadi contoh penulisan. Nah, sekarang kita bicara tentang language-nya. Assignment command. Assignment command adalah target variable titik 2 sama dengan expression. Jadi ini susah kan ya. Ini formal BNF-nya. Nanti contohnya apa? Contohnya kita lihat di atas ya. Jadi contohnya ini ada penjelasannya ya. Ada itunya. Ya, jadi ini penjelasannya seterusnya setelah begitu ya. Assignment command specifies evaluation of its expression and assignment of the denoted value to the target variable. A simple target variable may have assigned to it a simple or structured variable dan seterusnya. Jadi nanti Anda bisa baca. Ini mirip seperti kita juga ya. Ini misalnya gini nih. Nah, X sama dengan X plus 1 ya. Nah, ini sama kan seperti programming language kita biasa ya. The value of X after the assignment ya is the same as the value of X plus 1 before. Ya, jadi ini sebenarnya dieksekusi sebelum ini berapa, hasilnya nanti di assignment lagi ke X ya.
Ini seperti yang kita biasa lakukan di variabel. Nah ini kalau gini, ini x, y sama dengan d, x ya. Ini exchange the value of x dan y. Jadi kita exchange value dan y, notasinya apa? Notasinya cuma gini aja. Nah, kalau ini x titik 2 sama dengan const left right ya. Construct a structured value and assign it to x. Jadi x ini ya. Kalau tadi kan ini variabelnya ini bisa variabelnya ini katakanlah integer atau apalah ya. Kalau ini variabelnya itu apapun ya, dari si const-nya ini outputnya apa ya? Const left right apapun ya. Bisa string, bisa apa, tapi nggak tahu lah, pokoknya ini complex value ya gitu ya. Construct a structured value, pokoknya structured value ya, and assign it to x. Structured value dari left to right nggak tahu apa lah ya. Ini pokoknya kita assign ke x. Jadi ini x ini bisa kompleks ya data structure-nya. Ini sebaliknya. Construct left right ya dari x ya nih ya. Jadi x ini langsung diassign ke left dan right ya. Tergantung nih. Dia bisa berhasil, bisa gagal. Fail if x does not have the form construct left right ya. But if it does, then y is assigned to the left ya. And z is assigned to the right. Jadi kalau si x-nya ini formatnya di dalamnya ya, formatnya kayak gini ya. Maka y akan ke left, z akan ke right. Ini contoh lagi. Insert n titik 2 sama dengan insert 2 kali x plus 1 ya. Berarti ini sama dengan ya n ya ininya ini akan pindah ke sana gitu ya. Equivalent to n sama dengan 2 kali n plus 1 ya. C titik 2 sama dengan P. Nah, ini assign to a C ya. A signal with constructor P ya. And components ya. Ini signal, kalau gini tuh signal. Tandanya tuh kalau signal tuh kayak gini. Jadi kayak function gitu ya, tapi ini signal sebetulnya. Ya. Sebaliknya ya. Kita bisa assign ke P ini signalnya ini ya. Jadi dia akan gagal fails if the value of C is not P ya. And otherwise has no. Jadi itu ya. Insert n titik has n ya. Nah ini kalau kita lihat ya mismatch karena bisa jadi kalau ininya mismatch ya si ini n mismatch, formatnya mismatch tidak akan fail. Tapi kalau dia sama bisa ya. Note successful execution kita kecilin dulu ya. Ya ini namanya. Note catatan. Successful execution of both 3 dan 4 ya, 3 dan 4 ini, dan 4. Ensure the truth of the post condition x sama dengan const left right, but 3 does so by changing x and 4 does so by changing left and right gitu ya. Jadi kalau 3 ini dia akan mengubah nilainya x ya, kalau ini akan mengubah nilainya left dan right ya. Example 4 will fail if there is no value of left and right which satisfy the post condition. Nah, intinya apa? Intinya itu notasi-notasi seperti ini bisa kita lakukan dengan bisa dilakukan dengan CSP ya. Jadi contohnya dia maksudnya gitu ya, CSP bisa gitu. Nah, sekarang yang ini biasa lah ya, ini biasa karena language yang lain juga bisa. Sekarang kita bicara tentang input dan output command. Ini ada BNF-nya ya. Nah, BNF-nya. Tapi kita lihat contohnya aja lah ya, supaya lebih cepat aja. Ya, jadi misalnya gini. Nah, contoh kalau kita punya proses yang namanya ini kayak tadi ya, card reader baca tanda tangan card image ya. From card reader ya ini, read a card and assign its value an array of characters to variable called card image. Jadi dari card reader kita baca ya, kemudian value-nya kita assign ke card image ya. Kalau ini line printer tanda seru line image berarti to line printer kita ngirim ke line printer tujuannya ini ya. Send the value of line image for printing. Jadi misalnya line image kita kirim ke line printer. Apapun isi line image ini kita kirimkan ke ini. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa saya bisa ngirim ini ke proses line printer. Kalau ini saya bisa baca dari proses ini. Nah, kalau ini contoh lagi X tanda tanya X dan Y gitu ya. Dari proses yang namanya X ya, from process name X, input a pair of value and assign them to X and Y. Jadi dari proses X ya, baca a pair of value, nah dan kemudian diassign ke X dan Y. Kalau ini beda lagi. To process div ya, kirim data ke sana ya. Output the two specified value. Masukkan ini 3 kali A
tambah B, satu lagi 13. Kita kasih gitu ya. Gitu. Note, if a process named div issues command 3, ya ini. Ya. And a process X issues command number 4, these are executed simultaneously and have the same effect as assignment, gitu kan ya. Jadi ini kalau kita paralelkan ya 3 dengan 4 ini. 3 dan 4 ini ya. Maka ini akan sama ya. X dan Y akan di-assign menjadi seperti ini ya. Gitu ya. Boleh-boleh aja ya. Gitu ya. Jadi nanti kita lihat contohnya lebih kompleks ya. Kalau ini konsol I baca karakter. Nah, misalnya I-nya ada banyak. Misalnya kita ada, misalnya ini timeshare. Kita satu mesin yang bacain banyak konsol gitu ya. From the ith element of an array of consoles, input a value and assign it to check. Jadi kita baca karakter. Misalnya kita punya 10 devices ya. Kita baca devices, kita sebut konsol. Konsol 0 kita baca, konsol 1 kita baca, konsol 2 gitu ya. Kita assign ke C. Jadi konsol 0 kita baca masukin C, proses. Konsol 1 kita baca masukin ini. Jadi tergantung dari I-nya ya, konsolnya ini. Kita baca apa nih. Kalau ini kita baliknya lagi. Ke konsol J minus 1 ya. Ke konsol J minus 1, apapun ya, J minus 1. Ke konsol itu kirim karakter A. Ya, misalnya kita karakter A, kita kirim sana. Jadi kita bisa baca konsol, kita kirim. Ya. Jadi ini kalau ini X, jadi dari, nah ini ya. Dari proses ya. Jadi dia prosesnya ada banyak nih mungkin. Prosesnya ada X1, X2. Jadi ini ada paralel proses ya. Misalnya ada 4 atau ada 5. X-nya I-nya dari 0 sampai 4 ya. Jadi ada 5 proses. Baca ya, baca sebuah signal V gitu ya. Jadi dia nunggu sampai ada signal V ya di salah satu dari proses ini. Kalau ini SEM ini ya, input to SEM biasanya nanti semafor maksudnya. Output signal P. Ya. Jadi kalau kurung buka kurung tutup itu signal. Contoh lagi ya. Nah, oke ya udah. Repetitif ya. Alternative and repetitive command. Tadi itu input output ya. Nah, ini ada notasi baru lagi. Ya. Minum kopi dulu sebentar. Oke. Sekarang kita bicara guarded command with one or more ranges stands for a series of guarded commands. Each with the same guard and command list, except that each has different combination of values substituted for bounding variable. Oke, jadi contoh ini ada contoh lagi yang lebih banyak. Oke, enggak, belum ada ya. Oke. Jadi kalau guard command itu misalnya gini nih. Guard command itu adalah kayak gini ya. Nah, G1 ya, panah CL1. Ini guarded command 1, panah kanan CL1. CL1 akan dieksekusi, akan mulai bisa dieksekusi kalau G1 ini true. Kalau enggak dia enggak ngapa-ngapain. Jadi ini kayak if ini ya. Atau nunggu ya sampai G1 ini aktif baru dia dieksekusi. Nah, kalau yang gambarnya kotak ini ya, kotak ini tuh disebutnya namanya alternatif ya. Alternatif. Ini G2 juga sama, nunggu G2 kalau ada G2 aktif CL. Kalau GN sampai CL gitu. Jadi ini maksudnya apa kalau kayak gini ya? Jadi kita punya 1, 2, 3 sampai N ya. 1 sampai CN ya, guarded 1 sampai N. Kalau salah satunya aktif, maka CL yang bersangkutan akan, command list yang bersangkutan akan dieksekusi. Kalau nggak ada yang aktif, ya nunggu aja. Ya, nunggu. Kalau ada 3 yang aktif bersamaan gimana? Oh, arbitrary, dipilih salah satu. Ya, salah satu. Nah, untuk menuliskan notasi gitu, kita tinggal notasinya kayak gini aja nih. Ya. I 1 sampai N, G, CL. Jadi kalau kita mau lihat prosesnya ada N, misalnya 1 sampai 10 ya kita tinggal nulisnya notasinya kayak gitu ya. Ini guarded command, ini disebut Dijkstra guarded command yang ini. Ya. Yang guard panah ya. Jadi gitu ya. Jadi nanti contohnya apa nih? Contohnya, nah ini contohnya gini. Ya, jadi ini misalnya gini. Contoh ya. If X lebih, ini guarded command-nya gini, X lebih besar atau sama dengan Y, maka M sama dengan X. Ya. Ini mencari maksimum dan minimum ini, mencari maksimum kayaknya ya. Kalau X lebih besar dari Y, lebih besar atau sama dengan Y, maka maksimum sama dengan X ya gitu kan ya.
Ini guarded yang kotak tadi ya, jadi kotak gitu. Kalau Y lebih besar sama dengan X, maka M sama dengan Y. Jadi ini kira-kira gitu ya. Kalau X sama dengan Y, nah gimana? Nah, salah, ini kan kalau X sama dengan Y, yang ini betul, yang ini juga betul ya. Salah satu dipilih. Ya. Jadi ini yang ini. If X lebih besar dengan Y, assign X to M. If Y lebih besar sama dengan X, assign Y to M. If both X and Y lebih besar sama dengan X, either assignment can be executed. Yang mana aja bisa dipilih. Ya, nomor 1. Jadi ini kalau melihat membuat mencari value maksimum, ya codingannya atau spesifikasinya kayak gini. Ya. Kalau ini beda lagi. I sama dengan I.2 sama dengan 0 ya. Udah, nih mulai dari I sama dengan 0 ya. Ini bintang itu repetitif ya, repetitif. Jadi kalau I lebih kecil dari size, ya size kita tentukan berapa ya. Kalau konten I tidak sama dengan N, ya ini ya. Ini guardnya. Kalau kontennya tidak sama dengan N, maka I sama dengan I plus 1. Jadi ini kayak loop ya, loop terus mencari sampai I-nya mentok sampai I-nya ini ya, sampai I-nya ini kan terus sampai I sampai di bawah size ya. Kalau I udah sama dengan size ini berhenti berarti ya. Yang I-nya berhenti ya. Kalau I-nya lebih ini berhenti, maka yang belakangnya nggak dieksekusi ya. Kalau konten I-nya itu sama dengan N, maka dia akan kalau konten I-nya tidak sama dengan N, maka dia di loop nambah, kalau ini berhenti ya. Jadi the repetitive command scans the elements content I for I sampai itu ya, sampai sebanyak until either I lebih besar dari size or a value equal to N is found. Jadi kita nyari ya, searching gitu. Nah ini lain lagi nih. Ini repetitif ya, diulang seterusnya gitu ya. C karakter ya. Ini definisinya. C adalah karakter. Baca sebuah karakter dari West ya, baca sebuah karakter dari West, kemudian kirimkan ke East ya, karakter C-nya. Jadi dia terus baca. Jadi ini kayak buffer sebetulnya, baca dari West kirim ke East, baca dari West ke East. Nah ini gitu ya. Cuma gini aja menuliskannya. This reads all characters output by West ya. Jadi pokoknya West ini ngeprintkan output ya. Ya. And outputs them one by one to East. Jadi dia baca terus dari West kirim ke East. Jadi ini ada proses West, ada proses East gitu ya. The repetition terminates when the processes West terminates. Jadi ini semuanya terus jalan sampai si ininya guardnya ini false. Kalau guardnya false maka si prosesnya ini berhenti. Jadi dia terus, ini kalau ini kan cuma deklarasi aja. Nah ini beda lagi nih mbahnya. Nomor 4, I sama dengan 1 sampai ini prosesnya terus ya, berlangsung sampai semuanya berhenti ya. I dari 1 sampai 10 ya, continue ya, jadi continue 1 ya, continue 10, continue berapa gitu ya. Baca ya. Konsol I, dari konsol yang ke I, baca ya, baca C gitu ya. Baca C. Kalau konsolnya true ya, kalau true ya. Kalau konsol I ini ada sebuah karakter, maka kirimkan karakter itu ke X ya. Tapi dia ngirimin ke X-nya juga bukan karakternya aja, tapi dia juga mengirimkan juga ininya, indikatornya, I-nya, konsolnya. Oh, misalnya dia search konsol yang aktif konsol 2 ya. Jadi berarti dia ngirim ke X 2, apapun karakter yang ada di konsol itu gitu ya. Ya, jadi nanti dikirim ke X itu. Terus setelah itu konsol ini dikirimin lagi data ya, kirimin signal acknowledge bahwa oke, karakter tadi sudah saya baca gitu ya. Jadi dia akan terus saja ya. Ini kalau ini continue ya. Ini ya. Titik 2 sama dengan C tidak sama dengan sign off ya. Jadi kalau C tidak sama dengan sign off, ini true ya, berarti continue ini sama dengan true ya. Jadi ini akan terus true, mulai terus true, mulai terus sampai salah satu karakternya, konsolnya karakter misalnya konsol yang ketujuh, karakter C-nya ini adalah karakter sign off, apapun yang kita definisikan sebagai sign off ya, misalnya escape gitu sebagai sign off ya, maka dia akan setelah dibaca dikirim ke sana, maka dia akan bilang oh continue 7 false ya, karena ini nggak sama ya, jadi continue C-nya jadi true ya, jadi false ya. Jadi false, maka next round-nya
Konsol 7 udah nggak dilihat lagi ya, hanya konsol misalnya ini konsol 1 sampai 10. Ini semuanya dilakukan sampai semua konsol itu terbaca sign off ya. Jadi kalau semua konsol sudah sign off, ya sudah baru proses ini berhenti ya. Jadi ini this commands out input repeatedly ya, from any of the 10 consoles provided that the corresponding element of the Boolean array continue is true. The bound variable I identifies the originating consoles ya, itu asalnya dari mana, konsol yang mana. Its value together with the character just input is output to X. Ya, jadi itu nanti di-outputkan ke X, konsol berapa, karakternya apa, and an acknowledgement signal is sent back to the originating console. Untuk kasih tahu konsol. Udah saya baca ya. If the characters indicated sign off, continue is set false ya. To prevent further input from the console. Jadi kalau sudah sign off berarti konsol itu udah nggak perlu lagi dan nggak perlu dicek lagi inputnya. The repetitive command terminates when all 10 elements of continue are false. Jadi semuanya sudah sign off ya. An implementation should ensure that no console which is ready to provide input will be ignored unreasonably open. Nah, kalau misalnya ini kita punya konsolnya ini ada 10 ya jalan. Misalnya pada saat yang bersamaan semuanya jalan dan semuanya ada data. Oke, konsol 1 sampai 10. Oke. Dipilih yang mana? Ya dipilihnya kalau ini adalah dalam satu saat itu adalah arbitrary. Misalnya dipilih konsol 7 dulu. Oke, dah. Berikutnya lagi ronde berikutnya semuanya ada lagi nih. Oh, dipilih konsol 5, pilih. Berikutnya lagi jalan lagi, dipilih lagi konsol 3 gitu ya. Habis itu konsol berapa? Boleh lagi dong 7 lagi dong, boleh lagi 7 gitu ya. Kalau ini tergantung dari implementasinya. Jadi dia tidak harus diurut, tidak harus yang kecil, tidak harus yang besar, tidak harus yang sering. Tetapi ya, an implementation should ensure that no console which is ready to provide input will be ignored unreasonably often. Jadi itu yang kita sebut fairness ya, aspek fairness. Kalau ada satu konsol yang dia udah lama banget, misalnya konsol nomor 9 nih, ada terus nih. Tapi gilirannya 7, 5, 1, 2, 3, 4, 7, 6, 8, 1, 2, 3, yang 9 di ignore terus ya misalnya gitu ya. Nah, itu janganlah. Gitu. Tapi kan kita nggak ada di aturan ini nggak, karena dia non deterministik ya, nggak tahu kapan ya, nggak boleh ya tadi dipastikan, ini nggak boleh dipastikan gitu. Ya, tapi kalau kita membuat implementasi ya, implementasi dari kayak gini seharusnya fairness-nya ada ya. Tapi di language ini tidak didefinisikan fairness-nya. Ini juga gitu ya, ini sama juga nih ya. Jadi ini banyak nih ya. Here and elsewhere capitalized word, insert, and search stand as abbreviation for program text defined separately. Jadi nanti insert ini, pokoknya yang capital itu ya sebetulnya itu kayak function ya, nanti dideskripsikan di tempat lainnya. Jadi ini bisa kita, ini diulangi ya, antara insert dan search ya. Ini kan kalau apa ini paralel ya, ini kotak ini. Ini dijalankan, ini dijalankan. Perlu dilihat ya. Jadi ini satu, ini seolah-olah ini satu proses ya. Yang mana ini guard-nya si ini ya. Ini satu lagi proses yang mana guard-nya ini ya. Ya. Jadi on each iteration ya, this command accept from either X ya, from this command accept from X either a request from insert N. Jadi ini X-nya ini ya. Ini ya. Jadi setiap section, setiap iterasi ya, dia pilihan ya antara yang ini atau yang ini, mana yang lebih aktif duluan ya. Kalau dia ada perintah insert ya oke, kalau ini has N ya gitu ya. The choice between A and B is made by next output command in X gitu. Jadi gitu ya. Ini ada ambulans lewat. The repetitive command terminates when X does ya. Jadi kalau X-nya udah mati udah. If X sends a non-matching message, deadlock will research. Jadi ini kan jadi kan si X-nya ini ya kan jadi setiap siklus ya, setiap iterasi itu dicek dulu. X ini apa? Ininya. Misalnya oh insert, berarti dia melakukan insert. Has, oh berarti search. Kalau X-nya ini mengeluarkan signal yang beda lagi ya, bukan has n atau insert n, tapi dia mengeluarkan insert delete something. Ini dia ini ya deadlock karena yang ditunggu ini adalah insert atau hash ya. Kalau nggak ada itu deadlock ya. Jadi ini ada lagi ya, ini macam-macam lagi, ini nggak menarik lah, banyak lah gitu ya.
Nah, tadi kan kita punya ini ya, ada perintah-perintah. Nah, kalau tadi kita bisa bilang ya insert, search gimana, itu kita bisa buat kita sebut namanya coroutines ya. Jadi kayak ini kayak apa sih? Function ya. Ya, start saya geser kanan. Nah, sorry ini enggak. In parallel programming, coroutines appear as a more fundamental program structure than subroutine, which can be regarded as a special case treated in the next section. Jadi kayak misalnya tadi ya, di sana ada copy, ada squash, ada macam tadi disassemble ya, ada assemble tadi itu ya. Jadi ini bisa misalnya copy itu adalah ya ini ya, copy itu ya ini gitu ya. Write a process X to copy characters output by process West to East ya, jadi kayak gini ya. Copy ya. Squash ya, misalnya ini kalau ada problem, adapt the previous program to replace every pair of consecutive asterisk by an upward arrow. Jadi kalau kita pencet tanda ya, bintang 2 kali, maka bintang 2 kali ini akan diganti di squash menjadi tanda panah ke atas ya, upward arrow gitu misalnya gitu. Kalau disassemble itu tadi memecahkan ya. Jadi misalnya satu string karakter dipecahkan menjadi per karakter ya, disassemble. Kalau assemble tadi karakter kita kumpulkan menjadi satu baris ya. Ini start saya kecilin lagi. Gitu, jadi ini misalnya gitu ya. Reformat. Nah, kalau reformat bisa kita punya solusi adalah disassemble, kasih X copy, ini assemble. Jadi bisa 3 proses yang akan melakukan proses tadi reformat ya. Nah, terus kalau kita bilang conveys ya. Ini conveys problem. Conveys problem Anda bisa lihat di referensinya. Apa sih? Adapt the above program to replace every pair of consecutive asterisk by an upward arrow. Ya, jadi caranya gini ya. Disassemble squash, jadi bisa gitu ya. Ini cerita tentang subroutine. Udahlah ya, saya skip. Nanti bisa parameter ya, function segala macam ya. Bisa recursion ya, gimana membuat recursion faktorial gitu ya. Terus contoh-contoh ya, small set of integers, gimana ininya ya. Scanning set, gimana ini solution-nya terhadap ini apa contoh-contoh kode gitu ya. Ya contoh-contoh kode ini jadi kayak coding ya, kayak coding ya. Saya ini dengan masalah-masalah ya. Yang menarik ada ini. Yang menarik itu dining philosopher ya. Jadi enggak dining philosopher. Jadi ceritanya gini. Nah, ini perlu dijelaskan lagi nih ya, ada dining philosopher yang susah dimodelkan ya. Ini problemnya dibuat oleh Dijkstra, Edgar Dijkstra. Jadi problemnya gini, ada 5 orang filosofer. Ya. 5 philosophers spend their lives thinking and eating. Jadi kerjaannya si filosofer ini cuma makan, mikir, mikir gitu ya. Jadi mikir dan makan. Kalau makan, ya, the philosopher shares a common dining room. Ya, jadi makan bersama-sama di ruang makan ya, di dining room, where there is a circular table surrounded by 5 chairs, each belonging to one philosopher. Jadi duduk ya, jadi kayak gini nih, duduk gitu ya. In the center the table there is a large bowl of spaghetti and the table is laid with 5 forks ya. Jadi contohnya kayak gini nih. Jadi ini di ruang makannya ada kayak gini. Ini philosopher 1, philosopher ya, karena 5 biasanya dinomorin, kalau di komputer kan 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4-nya ada 5 ya. Masing-masing ada ininya. Dan karena ini pakai tangan kiri ya. Jadi kalau philosopher 0 duduk ya, garpunya dia yang ini. Ya. Philosopher 1 duduk, garpunya yang ini. Philosopher yang 2 duduk, garpunya yang ini. Philosopher 3 duduk, garpunya yang ini. Philosopher 4 duduk, garpunya yang ini. Nah, di depannya ini ada spaghetti ya. Ya. Jadi, nah sekarang gini gimana nih? Nah, jadi kalau si filosofernya itu lapar, dia duduk, ambil ininya, ambil apa? Garpunya sambil spaghetti ya. Unfortunately, ya, the spaghetti is so tangled. Spaghettinya ini kusut gitu ya. That he needs to pick up and use the fork on his right as well. Jadi dia nggak bisa pakai satu garpu. Jadi dia harus pinjam garpu yang sebelah kanannya. Gitu ya. When he has finished, he puts down both forks. Jadi kalau udah selesai, 2 forknya tadi diletakin lagi and leaves the room. Nah, balik lagi, mikir lagi ke ruangannya, kamarnya lagi, mikir lagi. Ya.
The room should keep account of the number of philosophers in it. Jadi si ruangan ini juga ini ya, ngitung berapa jumlah filosofernya. Ya. Nah, ini kalau ini dimodelkan, nah seperti apa? Nah, modelnya itu kayak gini ya. Filosofer ya. Kalau filosofer itu kerjaannya apa? Kerjaannya dia ini tuh repeat ya, repeat bintang tuh repeat. Jadi think, dia mikir, thinknya apa ya? Ya di tempat lain think ya, udah nggak penting lah, pokoknya ada think. Kalau dia selesai thinking, dia mau makan, maka dia bilang ke room, room, saya enter, dia ngasih signal ke room ya, enter, ya, saya room, enter, masukin signal enter ke room, kemudian dia duduk, ya duduk di, misalnya dia duduk dia philosopher 0, dia duduk di philosopher 0 ya, fork ya, jadi dia bilang ke fork yang nyanyi dia, philosopher E, dia bilang, fork E pick up, ya fork ini yang sebelah kiri pick up. Saya ambil. Fork yang kanan, ya fork yang kanan, nih fork yang kanan itu I plus 1 mod 5 ya, mod 5 itu supaya yang 4 ini kalau ditambah nggak jadi 5 tapi jadi 0 ya, fork I plus 1 mod 5 ya, pick up. Jadi kalau yang 1 dia begitu duduk, dia ngambil yang kiri ini, ngambil fork 0, dan dia juga ngambil fork ini. Jadi dia ngasih sinyal ke room, saya masuk ya, ke fork, saya ngambil kamu ya, yang fork 0, ke fork 1, saya ngambil kamu ya, gitu ya. Udah. Terus habis itu dia eat. Ya. Setelah selesai, dia bilang, fork 0, saya put down. Fork E, saya full down. Fork E plus 1 mod 5 put down. Terus habis itu dia bilang ke room, room saya exit, balik lagi ke kamar. Ya, jadi dining philosopher, si philosopher itu prosesnya seperti ini. Ya, dideskripsikan. Nah, prosesnya ya, ini ya. Nah, kalau semuanya ya. Nah, fork dia lain prosesnya ya, si fork. Dia juga proses kan? Prosesnya dia nunggu nih, dia kan ada dua pilihan ya, fork ini. Ya. Dia diambil oleh yang punyanya dia, atau orang di sebelah kirinya dia, si fork tadi ya. Jadi dia kalau dia di pick up ya, forknya tadi di pick up oleh yang punyanya, ya yang punya dia ya udah di pick up, oke. Nanti setelah selesai dia nunggu sampai dia dikembalikan lagi, gitu ya. Atau diambil di orang yang di sebelah kirinya ya, dia orang sebelah kirinya. Kalau udah selesai, dia bilang oke, dikembalikan lagi ya. Jadi dia putar terus si fork. Roomnya, the story of the room simply told ini ya, maka di ruangan itu ya, dia ngitung ada occupancy integer, mula-mulanya 0 gitu ya. Nah, terus kita bilang ini filosofernya ya. Nah, kalau filosofernya masuk ya, jadi kalau ada filosofer yang tadi ngirim sinyal enter, maka okupansinya ditambah 1. Kalau filosofernya bilang saya keluar, okupansinya dikurangin 1 gitu ya. Room gitu ya. Nah, semuanya kalau di paralel ya, di paralel itu kayak gini tadi ya. Jadi ada proses room yang ini, ada proses fork yang 4 biji ini ya. Yang 5 biji, ada proses filosofer yang 5 biji. Jadi semua dining philosopher itu dituliskan dengan kode seperti inilah kira-kira. Jadi kodenya seperti itu. Nah, ini sebetulnya ini memodelkannya seperti itu ya. Nah, ini sebetulnya dining philosophers ini sebenarnya masalah ya. Bahwa kalau 5-5-nya masuk dalam bersamaan, masuk datang bersamaan, kemudian dia semuanya ngambil forknya dia, ambil yang kirinya semua, mau ngambil yang kanan, udah diambil sama orang yang punya. Dia nunggu. Yang kanannya itu dia juga ngambil forknya, mau nunggu yang sebelah kanan, udah disambil sama yang kanan juga ya, nunggu. Jadi ada kemungkinan ini yang kita sebut sama ini dengan adanya namanya deadlock ya. Ya, jadi each picking up his left fork and starving to death because he cannot pick up his right fork ya. Gimana supaya jadi kalau kita buat kayak gini itu kita memodelkan persisnya dining philosopher. Dan ini akan menimbulkan tadi deadlock akan terjadi dengan proses-proses seperti ini. Ya. Kalau kita ini exercise kedua, adapt the above program to avert this sad possibility. Hint, prevent more than 4 philosophers from entering the room. Jadi nanti ya bisa juga kita batasi kalau jumlah orangnya sudah lewat dari 4 gitu ya, sudah 4. Maka si yang mau enter tadi dia nggak hanya enter, tapi dia harus ngetok dulu. Saya mau enter boleh nggak? Nggak boleh, udah ada 4 orang gitu ya. Jadi si ininya mungkin kita ubah ya si filosofernya ya. Jadi dia nggak bisa
room enter gitu ya, dia harus enter dulu. Boleh nggak saya masuk room? Boleh gitu. Ada lagi ya. Jadi ini ada lagi kalau ini prime number ya, algoritma prime number ya. Ini gimana generate prime number ya yang pakai shift gitu ya. Ini kayak gini ya solutionnya. Kalau kita punya matrix multiplication dengan array of prosesor ya kayak gini. Gimana caranya ya? Ngirim data, jadi data yang ini sudah selesai kita kirimkan ke sana dan seterusnya gitu ya. Jadi gini. Ya, jadi ini there are 21 nodes in 5 groups ya. Nah, jadi ini west, north, east, south, east ya. Jadi bisa gitu ya. Jadi kita bisa mendefinisikan prosesornya segala macam ya. Jadi nanti tinggal di sini nih. Definisinya seperti ini itu adalah mendefinisikan tadi. Gitu ya. Jadi ini ya, nah saya skip lagi ya. Ini ada discussionnya nggak saya bahas ya, masih banyak lagi discussionnya. Tapi intinya apa? Balik lagi ke awal. Ya. Intinya si CSV ini memberikan kita notasi yang mana satu input output itu adalah sebuah bagian yang utama dari notasi atau sebuah programming language ini. Yang kedua, concurrent juga bisa dianggap sebagai notasi juga ya, jadi concurrent itu. Nah, concurrent itu kita bisa membuat concurrent itu dengan name proses ya. Name proses, jadi setiap proses itu kita kasih nama dan kita bisa ngirim data ke proses itu atau kita bisa membaca dari proses itu. Kira-kira itu ya. Jadi nah dengan dengan apa ya ide seperti itu maka si CSP ini dia bisa menjadi lebih ekspresif ya language-nya. Nanti kita akan coba ini kita cobakan membuat sebuah hardware lah proses ya. Nanti misalnya kita membuat simulator sebuah RAM yang mau kita akses bersamaan ya. Jadi giliran aksesnya gitu. Ada pertanyaan silahkan. Ini tentang CSP. Berat ini ya. Saya lihat tadi ya saya search di internet itu ada berapa slide ya. Sebentar saya tunjukin juga ya. Ada berapa slide. Ini ya. Itu ada ini ada slide ya, ada slide ini yang paling banyak di internet itu adalah slide yang ini gitu ya. Kalau saya ini juga ya. Jadi kayak tadi itu ya. Sorry ini saya switch lagi. Switch display setting. Swap. Nah, gini ya jadi. Jadi nanti ini kayak tadi ya. Jadi ini ininya apa PowerPoint ya. Jadi ini tentang tadi bagaimana proses 1 berkomunikasi dengan proses 2 ke proses 3, proses 1 dengan proses 3 berkomunikasi ini lebih gampang dilihatnya gitu ya. Bagaimana variabel ya. Jadi misalnya tadi ini ada proses A dengan proses B. Di proses A ada kode B di tanda tanya X, di proses B ada kode A tanda seru E. Jadi ini si proses B akan mengirimkan variabel E ini ke proses A. Si proses A akan membaca apapun yang dikirimnya menjadi variabel X. Jadi ini sama dengan sebenarnya X sama dengan E. X yang di A ini sama dengan E yang di B. Jadi kalau kita ngirim data tuh kayak gini. Tadi ya dengan CSP bisa. Notasinya gitu kalau dengan CSP ya. Gimana kita ngirim data X ya kita isi dari E-nya B ya proses B gitu ya. Terus nanti ini ya tadi. Nah, misalnya ada user, dia ingin melakukan square input ya. Ya, terus nanti dijumlahkan. Nah, si user ini bisa ngirim ke square input yang A itu ya. A itu tadi prosesnya X adalah integer ya. User dibaca X ya. Baca X dari user. Kemudian setelah selesai ngirim ke C X kuadrat. Jadi yang dikirim bacanya X, baca mesin X, kemudian dia kuadratkan dikirim ke ini. Ya, ke C. B juga sama, dia baca, dimasukkan ke variabel Y, ya, mesin Y, nanti dikirimkan ke C adalah Y square. Ya. Si user, nah, si sum input ini yang proses C ini ya, dia akan membaca X dan Y, dari A dia baca X, dari B baca Y, ya, terus nanti dijumlahkan X tambah Y ke ini. Jadi dia sebetulnya di sini adalah outputnya di sini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu ya. Nah, ini bisa ya. Ini kalau di programming dimasukin memori kayak gini lah ya.
Nah, kalau ini iterasi tadi ya, iterasi yang contohkan gitu ya. Guarded command. Nah, ini guard, panah, terus gitu ya tadi. Jadi ini tadi setelah baca itu, kita baca ininya, PowerPoint-nya. Oh ya maksudnya apa gitu ya. Ya, nanti bisa nih, produser, consumer, dan lain-lain. Begitu, ada pertanyaan kah? Saya pause.